Joshua. Si termultengi ini bernama Joshua Sinambela. Siap ini Joshua Sinambela harus dituntut. Dialah yang seharusnya kena, dan Andi Azwan itu mereka lah yang seharusnya kena Undang-Undang ITE 32 dan 35. Kalau menurut topi merah, ini belum tentu garis merah, tapi bisa jadi bias-bias dari warna yang lain. Silakan. Yang ini Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini, aku ingin mengajak ke kalian untuk bagaimana kita membahas soal Andi Azwan dan juga Joshua. Konon itu akan dilaporkan. Entah apa sudah dilaporkan atau akan dilaporkan. Tapi ada hal yang menarik menurutku. Ini adalah pasca Joshua dan juga Andi Azwan mengikuti satu kegiatan rangkaian di TV bernama Rakyat Bersuara, kalau nggak salah itu di news. Jadi ketika kemudian terjadi perdebatan antara Joshua Sinambela dan juga Bang Andi Azwan yang memperlihatkan adanya skenan ijazah Pak Jokowi. Nah, terjadi perdebatan bahwa Aiman mempertanyakan apa benar ini adalah ijazahnya Pak Jokowi yang di-scan. Andi mempertahankan kebenaran bahwa itu adalah hasil scan. Demikian juga dengan Joshua. Ketika dipertanyakan, Joshua memang tidak pernah menjawab itu adalah hasil scan atau tidak. Karena memang seorang Joshua yang kita tahu adalah saksi ahli pada persidangan nanti, tentu juga akan sangat profesional dan proporsional untuk menjawab itu. Nah, kita akan diskusikan. Tonton video ini sampai dengan selesai, dan pastikan Anda sudah subscribe, like, dan berikan komentar. Share kalau dianggap video ini bermanfaat. Guys, Rismon Syahniper begitu percaya diri seolah-olah apa yang dia lihat Bang Andi Azwan bersama Joshua Sinambela ketika terjadi perdebatan soal kisruh ijazah scan atau bukan scan. Nampaknya Rismon pasca acara tersebut langsung mengeluarkan pernyataan yang nampaknya mendiskreditkan seorang Joshua Sinambela. Benarkah Joshua dianggap peneliti atau ahli abal-abal, ahli gadungan? Bahkan dalam hinaan-hinahan seorang Rismon Syahniper terhadap Joshua, ia menganggap bahwa Joshua ini adalah ternak Mulyono. Si termultengi ini bernama Joshua Sinambela. Pertanyaannya sekarang, pertanyaan kunci, si termultengi ini sebagai ahli langganan polisi, sudah berapa kasus dia rekayasa ya sebagai pengurus atau mantan pengurus Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Nual Azhar, ahli Polri penipu yang merekayasa video CCTV Jessica Wongso menggunakan software gratisan video editor eWriteSoft. Ya, pertanyaannya, si termultengi ini ahli langganan polisi si Joshua Sinambela ini sudah berapa kasus dia rekayasa semacam ini? Ini orang memang harus dikerangkeng supaya tidak ada lagi korban-korban lain, korban rekayasa ini. Karena ahli langganan Polri ini, ya, si termultengi ini, inilah yang menuduh kami justru memanipulasi, mengedit, padahal kami memproses dengan ilmu digital image processing. Padahal kalau kita mau ketahui bersama, seorang Joshua adalah orang yang sampai dengan saat ini masih mempertahankan integritasnya sebagai ahli digital forensik yang selalu kemudian diundang oleh pakar-pakar, terutama diundang oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi ahli di penyidikan maupun saksi ahli dalam persidangan. Joshua. Makanya saya yakin ya, dugaan saya sangat kuat, Joshua ini pun terlibat dalam memanipulasi video CCTV Jessica Wongso pakai eWriteSoft karena dia bawahannya dari ahli penipu Polri Muhammad Nual Azhar di dalam Asosiasi Forensik Digital Indonesia mereka. Ya, asosiasi forensik penipu semua itu, ya. Coba laporkan saya, Afdi. Ya, kalian para penipu semua, kalian ahli penipu. Masa bos semua aja Muhammad Nual Azhar pakai eWriteSoft. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itulah. Kalau bosnya saja, gurunya saja Muhammad Nual Azhar sudah penipu, apalagi muridnya. Ya pantas saja si Joshua juga penipu, Joshua Sinambela. Ya.
Rismond Sianipar nampaknya lupa bahwa sesungguhnya soal skenan ijazahnya Pak Jokowi itu adalah barang bukti yang nanti akan dipresentasikan oleh Joshua Sinambela itu di saat kegiatan persidangan. Makanya di saat rakyat bersuara tersebut, Joshua Sinambela itu tidak banyak bicara dan tidak banyak komentar terkait apa yang ditunjukkan oleh Andi Azwan. Dan tentu seorang yang ahli dan juga dipastikan sebagai saksi ahli pada persidangan nanti tidak dimungkinkan untuk membuka barang-barang bukti atau hal-hal yang barangkali akan dibuka. Nah, nampaknya Rismond dan kawan-kawan merasa percaya diri guys, seolah-olah mereka menilai Joshua ini terlihat sekali sebagai orang yang tidak profesional, ahli gadungan, ahli abal-abal, bahkan mereka menghina seorang Joshua Sinambela. Kemarin di sebuah tayangan televisi swasta bahwa penipuan terjadi nyata-nyata oleh ahli termul dan terutama Andi Azwan dan Joshua Sinambela. Nah, itu. Saya mengajak seluruh tim hukum supaya melaporkan mereka berdua karena telah mengaku memiliki scan ijazah asli Joko Widodo, ternyata itu hasil registrasi citra namanya, Dian Sandi, yang merupakan yang berasal juga dari apa yang diupload oleh Dian Sandi Utama. Oleh karena itu siap-siap ini Joshua Sinambela harus dituntut. Dialah yang seharusnya kena, dan Andi Azwan itu mereka lah yang seharusnya kena Undang-Undang ITE 32 dan 35 ya, yang memanipulasi, mengedit, yang menyatakan bahwa itu ijazah asli dari Joko Widodo, gitu ya. Ya, buktinya. Dan kami juga menyampaikan ini loh, ahli palsu yang kemudian menjerat kami, yang mengatakan dengan saya, Dr. Rismond itu melakukan rekayasa, melakukan pengubahan. Ternyata dia begitu di panggung nggak bisa apa-apa. Sama anak kecil aja nggak bisa apa-apa, ya, sama si topi merah, ya, langsung kalah, gitu ya. Guys, kita akan melihat bagaimana nanti terjadi pertarungan di saat persidangan. Joshua Sinambela dengan keahliannya dipastikan akan memperlihatkan hasil analisa digital forensik yang berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi. Kita ketahui bersama, Rismond dan kawan-kawan pernah melakukan penelitian bahwa ijazah Pak Jokowi yang diambil dari Dian Sandi itu ternyata memiliki data-data yang tidak sesuai. Konon, ijazahnya memiliki foto yang bukan Pak Jokowi. Konon, ada stempel yang tidak sesuai. Konon juga huruf-huruf yang tidak sesuai. Nah, kita akan lihat di persidangan nanti terjadi pertarungan antara Joshua dan juga Rismond Sianipar, guys. Kalau tone mapping, ya, beda sama tone curve, ya. Anda bisa cari nanti apa sih perbedaan antara tone curve sama tone mapping, ya. Nah, cukup pakai ini saja, ya. Secara umum, ya ini defaultnya saya settingannya udah default seperti ini, ya. Anda bisa lihat, ya. Sebenarnya muncul aja, ya, warna merahnya di sini, gitu ya. Kelihatan ya, bagian merahnya. Ini menggunakan gambar yang Sandi, ya. Saya nggak perlu kasih tunjuk gambarnya, hasil scan-nya. Kita punya hasil scan sama ya aslinya juga ada. Nanti dikasih tunjuk di pengadilan, ya. Itu jelas banget kok kelihatan di hasil scan-nya. Itu kasat matanya kelihatan bahwa garis merah ini melintasi kok, gitu ya. Kalau foto ditempel sebenarnya harusnya bagian yang sini juga nggak nempel lah, gitu ya. Karena ini fotonya yang ditempel kata mereka. Ya, jadi di sini sebenarnya kelihatan, ya. Masih screen saya masih kelihatan, ya. Kelihatan warna merahnya yang melintasi itu. Meskipun ini bukan forensik sebenarnya. Cuman ya itulah yang mereka lakukan dan mereka kebetulan nggak ketemu, gitu ya. Nah, itu bukan forensik yang sesungguhnya, ya. Ketika ada dokumen analog, ingin terutama seperti ijazah atau uang palsu atau uang apapun lah, gitu ya, dokumen-dokumen penting lah, gitu ya. Biasanya dokumen-dokumen berharga, ya, seperti ijazah itu punya proteksi atau security system sendiri, ya, security-nya sendiri, gitu ya. Seperti ijazah ini, ya. Nah, mungkin Pak Dekan bisa menjelaskan bagaimana keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, Pak. Baik. Untuk mahasiswa bernama Pak Joko Widodo. Ya, baik. Monggo, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa seperti halnya konferensi pers yang beberapa waktu lalu diselenggarakan oleh Rektorat, kami di Fakultas Kehutanan mendukung penuh dengan data-data yang ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di antaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo gitu. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nah, nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah
berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, kuning, ya, sudah kelihatan kuning gitu. Ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan ya Pak ya? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Sedangkan untuk yang asli kita simpan pada tempat khusus begitu. Pak, saya ada satu pertanyaan. Biasanya kalau skripsi itu ada mencantumkan jurusan Pak sekaligus selain fakultas. Nah itu juga yang ramai juga di media sosial kan Pak. Ada penjelasannya nggak Pak? Baik. Pada tahun-tahun Pak Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, untuk jurusan kita belum ada, tapi yang lebih tepat adalah minat. Waktu itu sangat tergantung pada minat beliau pada saat skripsi itu dia mengambil apa, ya, sehingga sering dikategorikan setelah ngambil minat kemudian melakukan penelitian dia mengarah ke minat apa, sehingga disebut misalkan teman-teman beliau seperti Pak Gentur ini mengambil minat teknologi, kemudian yang lain mengambil minat konservasi, kemudian terus silvikultur dan juga manajemen hutan dulu apa ya namanya? Nah, ini dalam hal ini Pak Jokowi karena mengambil judul studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta, ini lebih banyak mengarah ke teknologi begitu, sehingga dikatakan bahwa Pak Jokowi mengambil minat teknologi. Dan pada saat itu memang tidak dicantumkan di skripsi ya? Untuk saat itu belum. Tapi setelah itu memang ada penjurusan, sehingga kita kenal ada 4 jurusan di Fakultas Kehutanan, di antaranya adalah manajemen hutan, kemudian silvikultur, kemudian teknologi hasil hutan, dan yang terakhir itu. Sekali lagi, Rismond Sianipar itu sedang merasa percaya diri guys. Di mana letak kepercayaan diri mereka? Satu, mereka menilai jangan-jangan selama ini Joshua itu berbohong. Mereka menilai jangan-jangan Joshua itu tidak punya kemampuan menganalisa ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Mereka juga menilai yang namanya Joshua itu bagian dari ternak Mulyono. Ingat guys, Joshua Sinambela adalah orang yang punya jam tayang, jam terbang, yang selalu mengikuti persidangan, pengadilan demi pengadilan, ia selalu menjadi saksi ahli. Sementara Rismond Sianipar pernah beberapa kali, itu pun selalu dia kalah sebagai saksi ahli. Kita akan bersama-sama menyaksikan dan juga mengikuti bagaimana pertarungan Rismond Sianipar dan juga Joshua Sinambela di saat persidangan nanti. Walaupun sampai saat ini kita masih belum bisa mendapatkan informasi pasti kapankah 3 dan juga 5 tersangka ini kemudian akan disidangkan. Bagaimanakah nanti situasi dan kondisi di persidangan? Apakah terjadi presentasi ya kedua belah pihak, para ahli yang kemudian bertarung untuk memastikan ini ijazah asli atau ini ijazah palsu? Mana letak bahwa mereka melanggar undang-undang ITE? Di mana juga letak mereka adalah pelaku dari perbuatan fitnah dan penghinaan? Kita tentu akan disuguhkan oleh persidangan nanti, terbuka untuk umum, dan kita akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau kalian menilainya siapa yang benar? Atau mungkin kalian menganggap Joshua lah yang benar? Demikian sebaliknya, jangan-jangan Rismond yang benar? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. By the way, dari tepi kali, Parung Kuda, Sukabumi, saya Bang Bil, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah
lalu.